Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang hukum pajak. Yang pertama, pajak untuk keadilan. Dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, selain memiliki sifat memaksa, diperlukan sifat adil. Salah satu prinsip pungutan pajak yang baik harus bersifat adil. Tali M. Jones menegaskan 4 standar melakukan pungutan pajak yang baik. Pertama, bisa meningkatkan pendapatan atau penerimaan pemerintah yang diperlukan. Shall be sufficient to raise the necessary government revenues. Kedua, mudah bagi pemerintah untuk mengelola dan mudah bagi orang untuk membayar. Shall be convenient for the government to administrate and people to pay. Ketiga, efisien dalam ekonomi. Shall be efficient in economic terms. Yang keempat, harus adil atau shall be fair. 4 kriteria untuk pajak yang adil, yaitu yang pertama, kemampuan membayar, ability to pay. Pajak yang dibayar seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang berada pada penguasaan wajib pajak. Yang kedua, keadilan horizontal equity terhadap wajib pajak yang memiliki basis pajak yang sama mendapat perlakuan pajak yang sama. Keadilan vertical equity pengenaan seluruh tarif terhadap wajib pajak yang memiliki tingkat kemampuan lebih besar. Yang keempat, keadilan distributive justness, pajak sebagai mekanisme kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ini ada pengakuan hukum pajak. Penegakan hukum pajak mendapat perhatian sebagai kalangan sejak terjadi kasus perpajakan, baik dilakukan wajib pajak maupun yang melibatkan pegawai pajak, subjek pajak dan objek pajak. Undang-undang perpajakan tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan subjek pajak. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hanya menyebutkan pengertian wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Pengertian subjek pajak dan objek pajak dalam jenis pajak penghasilan, perbedaan dengan jenis pajak pertambahan nilai. Subjek pajak terbagi atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang tergolong subjek pajak dalam negeri adalah 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 3. Warisan yang belum terbagi berbagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya hukum wajib pajak. Ketika wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban pajak, tidak tertutup kemungkinan terjadi persoalan hukum, baik dari sisi jumlah pajak yang dibayar maupun sisi administratif yang menjadi sengketa antara wajib pajak dengan fiskus. Terkait hal itu, upaya hukum wajib pajak untuk mendapatkan keadilan telah disediakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, telah memberikan jalan keluar melalui lembaga keberatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika wajib pajak merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak masih diberi hak mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak. Proses dan prosedur permohonan banding mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasal 77, sekalipun putusan hakim pengadilan pajak sudah berkekuatan hukum tetap atau inkraj. Dalam hal tersebut, alasan-alasan tertentu yang diatur dalam pasal 91, wajib pajak masih dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
Sekilas kasus hukum pajak. Seseorang pemimpin negara terjerat pajak menjadi berita menarik, dan itu terjadi pada diri Perdana Menteri Italia, Berlusconi, yang terjerat pajak terkait jaringan bisnis miliknya, atau Detik News 15/02/2012. Menyedihkan sekaligus mengesalkan mengapa seorang pemimpin negara sampai terjerat pajak. Persoalan pajak memang bisa terkena sanksi pajak, atau untuk tidak menyebut kata terjerat, kepada siapa saja yang membayar pajak dengan benar. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.